Ini pastinya yang cukup mengejutkan sekali ya. Anda masih ingat Hasyim Asyari, yaitu ketua KPU. Nah, di sini ada pemberitaan yaitu Hasyim Asyari bela Jokowi, saya sudah klarifikasi ke UGM, ijazah Pak Jokowi benar dan sah. Nah, tiba-tiba muncul ya. Ini sangat mengejutkan sekali. Ini diposting oleh Demokrasi News tertanggal 24 April 2025. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi ya, Hasyim Asyari ini sudah melanggar etik kalau tidak salah sudah 4 kali ya, dan bahkan juga sudah dipecat sebagai ketua KPU. Apakah juga bisa dipercaya kira-kira? Ya, kita tidak tahu sih. Yang jelas saat ini juga berlangsung sidang gugatan ijazah Pak Jokowi. Bahkan yang disidang itu bukan hanya terkait ijazah UGM, melainkan juga SMAN 6 Surakarta, tempat Pak Jokowi mengenyam pendidikan SMA pada saat lalu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, ada 5 setidaknya pelanggaran ketua KPU Hasyim Asyari sebelum akhirnya dipecat. Nah, apakah juga statement Hasyim Asyari setidaknya tiba-tiba membela ijazah Pak Jokowi ini apakah memang beneran ya? Apalagi ketika Roy Suryo dan Dr. Tifa pada saat lalu datang ke UGM, bahkan juga dari UGM sendiri terkesan tidak transparan dan lain sebagainya. Bahkan rektornya entah di pemberitaan itu tidak ada ya. Nah, apakah juga ketika Hasyim Asyari ini tiba-tiba membela ijazah Pak Jokowi benar dan sah itu apakah benar demikian? Ya, kita lihat saja besok. Yang jelas tiba-tiba ada pemberitaan seperti ini menurut saya sangat mengagetkan sekali ya. Dan saya juga jadi penasaran ya, ternyata bukan 4 pelanggaran etik dari Ketua KPU Hasyim Asyari, melainkan ada 5 pelanggaran. Kira-kira apa saja sih? Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat dari jabatannya buntut pelanggaran etik. Wow, perbuatan asusila. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu menyatakan Hasyim terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap pengadu berinisial CAT, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya, kata Ketua Majelis DKPP Hadi Lugito dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran etik pada 3 Juli 2024. Sebelum mendapatkan sanksi pemecatan, Hasyim tercatat telah berkali-kali melakukan pelanggaran yang membuatnya harus diberhentikan sebagai pucuk pimpinan KPU. Kali ini adalah kali kelimanya. Wow, dalam 4 kasus sebelumnya, Hasyim hanya diganjar sanksi peringatan keras. Nah, dari sini ada 1 pelanggaran prinsip mandiri, proporsional, dan profesional karena temui calon peserta pemilu. Keliru hitung kuota minimal 30% perempuan calon anggota DPR RI. Terima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres. Kasus rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara. Pelanggaran etik melakukan asusila. Wow, ternyata tidak 4 ya. Ternyata ada 5 pelanggaran etik yang sudah dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, dan tiba-tiba ini ada pemberitaan Hasyim Asyari bela Jokowi, saya sudah klarifikasi ke UGM, ijazah Pak Jokowi benar dan sah. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Sesungguhnya bukan masalah ijazah asli atau palsu, terlalu bodoh kalau ini masalahnya. Mereka ini hanya mau bikin gaduh. Ditunjukkan juga ijazah, pasti ada lagi yang digoreng. Wong otak sungsang ya gitu dah. Pastinya ternak Mulyono akan seperti itu, sudah klarifikasi. Dan berarti Mulyono nggak punya ijazah atau palsu. Baguslah ex-ketua KPU Pusat bersuara, selain klarifikasi ke UGM ijazah ex-presiden tersebut asli, juga perlu dia tunjukkan salinan fotokopi legalisir ijazahnya. Ya seperti itu. Aduh ya guys, seperti itulah. Terbukti lakukan, ya memang pendapat dia gitu wajar kok. Bukankah dia saat masih di KPU era Jokowi? Nah, kalau kita lihat dari sini ya, dari manusia biasa klarifikasi atau verifikasi, kalau dari buku Pilpres 2014 yang dikeluarkan KPUID, bahasanya verifikasi. Adapun buku Pilpres 2019 sampai saat ini nggak ada di situs kpu.go.id. Saran saya, Dr. Tifa dan kawan-kawan ke KPU minta berkas Pilpres 2019 khususnya ijazah Jokowi. Nah, dari sini tertanggal 19 Mei sampai dengan Juni 2014 verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan presiden dan atau wakil presiden. Di sini 2 hingga 9 Juni pemberitahuan tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi. Nah, konon katanya di sini pada tahun 2019 tidak ada ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan ya. Ada apa semua ini ya? Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, pada tanggal 23 April 2025, Hasyim Asyari sempat verifikasi keabsahan ijazah Jokowi ke UGM.
ini hasilnya. Keabsahan ijazah strata 1, Presiden Jokowi pernah diverifikasi Hasyim Asyari saat masih menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan RI. Saya punya pengalaman menangani syarat fotokopi ijazah Pak Jokowi, ujar Hasyim kepada kantor Berita Politik dan Ekonomi pada 23 April. Wow, dia menjelaskan dirinya pernah mendapati Jokowi sebagai peserta pemilu saat aktif menjadi anggota KPU sebanyak 5 kali, yakni menjadi peserta di Pilkada Pemilihan Kepala Daerah Kota Solo tahun 2005, Pilkada Kota Solo 2010, Pilgub Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, Pilpres Pemilihan Presiden 2014, dan Pilpres 2019. Hasyim menyatakan ketika seseorang ingin maju sebagai kontestan dalam Pilkada ataupun Pilpres, maka salah satu syarat dokumen yang diperlukan adalah fotokopi ijazah sekolah lanjut tingkat atas SLTA atau sederajat yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal calon penggunaan gelar S1, S2, atau S3, maka calon yang bersangkutan harus menyerahkan fotokopi ijazah tersebut yang dilegalisir lembaga yang berwenang, paparnya. Ketika memeriksa keterpenuhan dokumen persyaratan yang diamanatkan Undang-Undang Pemilu ataupun Pilkada, Hasyim memastikan KPU akan menempuh jalur klarifikasi. Dalam hal terdapat keraguan atau laporan masyarakat tentang kebenaran dan keabsahan ijazah seorang calon, maka KPU menempuh langkah klarifikasi kepada lembaga yang berwenang menerbitkan ijazah dan melegalisir fotokopi ijazah tersebut, jelasnya. Khusus terkait keabsahan dokumen persyaratan ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada, Hasyim mengaku telah menjalankan klarifikasi kepada kampus itu di setiap Jokowi mencalonkan diri. Nah, pertanyaannya, apakah benar ya yang diungkapkan oleh Pak Hasyim Asyari ini? Kalau kita lihat saja, bahkan juga sudah melanggar kode etik tidak hanya 4 kali, bahkan 5 kali. Dan yang cukup mencengangkan ada, ya seperti itulah yang terakhir dan berujung pemecatan dari Ketua KPU Hasyim Asyari ini. Apakah bisa dipegang? Kita tidak tahu lah. Yang jelas kita tunggu sajalah terkait gugatan ijazah dari Pak Jokowi ya yang diselenggarakan di Pengadilan Surakarta ya. Semoga saja juga menjadi titik temu ya, dan sehingga kasus ini juga cepat selesai, cepat clear, dan tidak menjadi bola liar di kalangan masyarakat. Menurut saya apa yang dilakukan Gibran pada saat lalu sangat terbukti efektif ya untuk menangkal isu terkait ijazah palsu. Karena setelah Gibran menunjukkan ijazah aslinya ke depan para wartawan, kepada para media, dan bahkan boleh difoto, bahkan boleh diambil video dan lain sebagainya, akhirnya saat ini juga tidak ada tuduhan terkait ijazah palsu dari Gibran Raka Buming Raka. Ya, selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.